Hai semuanya, perkenalkan, nama saya Eunika Afni Putri Singarimbun dengan NIM 241751040. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian dari internal dan external growth beserta contohnya. Kemudian, apa saja perbedaan dari internal dan external growth serta jenis-jenis dari internal growth beserta contohnya. Selamat menyaksikan. Apa itu internal growth? Nah, internal growth itu adalah pertumbuhan yang dialami oleh sebuah perusahaan tanpa adanya campur tangan dari pihak lain, di mana pertumbuhan itu berasal dari dalam perusahaan itu sendiri. Biasanya dilakukan dengan meningkatkan efisiensi operasional perusahaan tersebut, meningkatkan jumlah produk yang akan diproduksi, lalu membuat inovasi baru. Nah, contohnya itu seperti kita dari perusahaan HP. Seiring berjalannya waktu, perusahaan HP itu semakin banyak yang bersaing. Itulah yang membuat sebuah perusahaan HP itu terus datang dengan inovasi-inovasi mereka yang baru terhadap produk HP mereka, sehingga terus seri baru terkeluarkan dan dapat bersaing di pasar saing. Nah, kemudian ada external growth. Nah, external growth itu adalah pertumbuhan yang dialami oleh sebuah perusahaan, tapi dicapai dengan adanya campur tangan dari pihak lain. Nah, contohnya itu bisa seperti pada saat sebuah perusahaan mengakuisisi perusahaan lain, atau sebuah perusahaan melakukan kerjasama dengan perusahaan lain supaya bisa mendapat keuntungan ataupun masuk ke dalam pasar yang lebih luas lagi. Perbedaan dari internal growth dan external growth. Pertumbuhan yang dialami oleh internal growth itu berasal dari dalam perusahaan itu sendiri, sedangkan external growth pertumbuhannya berasal dari luar perusahaan itu. Strategi yang mereka gunakan juga berbeda. Internal growth menggunakan strategi seperti memperluas jangkauan produk, kemudian membuka cabang baru, meningkatkan jumlah produk yang akan diproduksi, menawarkan varian baru dari produk tersebut, lalu mengoptimalkan penggunaan iklan. Sedangkan external growth menggunakan strategi merger, kemitraan, dan joint ventures. Adapun perbedaan yang lain adalah dari segi risiko. Kalau internal growth ini memiliki risiko yang lebih rendah daripada external growth. Hal itu dikarenakan setiap kegiatan dan keputusan yang dilaksanakan itu berada di bawah pengawasan langsung dari manajemen perusahaan itu sendiri. Sedangkan external growth, seperti yang kita tahu, ada kolaborasi dari antara dua perusahaan yang berbeda, sehingga akan dibutuhkan penyesuaian terhadap sistem maupun cara bekerja dari kedua perusahaan tersebut. Jenis-jenis internal growth beserta contohnya. Yang pertama ada pengembangan produk baru. Pengembangan produk baru maksudnya adalah perusahaan akan menciptakan atau mengembangkan produk yang sudah mereka miliki agar dapat terus bersaing di pasar. Contohnya bisa kita lihat dari perusahaan handphone. Karena banyaknya perusahaan handphone yang tersebar di pasar, mereka harus melakukan inovasi terhadap produk yang sudah mereka miliki. Makanya perusahaan handphone selalu merilis produk terbaru mereka, seri yang berbeda secara berkala. Kemudian yang kedua ada ekspansi pasar. Ekspansi pasar itu adalah perusahaan mencari pasar baru atau memperluas pasar yang sudah mereka miliki agar penjualan mereka tidak stuck hanya dalam satu lingkungan. Contohnya itu bisa ada sebuah perusahaan busana yang sebelumnya hanya membuat baju untuk wanita saja, tapi seiring berjalannya waktu mereka mencari pasar baru agar penjualan mereka bertambah. Nah, mereka juga memproduksi baju untuk pria. Kemudian yang ketiga ada meningkatkan kapasitas produksi. Nah, peningkatan kapasitas produksi ini dilakukan agar dapat memenuhi permintaan yang lebih banyak. Dan yang terakhir ada meningkatkan brand awareness. Nah, peningkatan brand awareness ini dilakukan oleh perusahaan fokus pada peningkatan kesadaran masyarakat agar tahu apa saja produk yang diproduksi oleh perusahaan tersebut dan untuk menarik lebih banyak pelanggan dan meningkatkan pangsa pasar. Nah, contohnya itu bisa seperti sebuah perusahaan akan sering melakukan event-event di mana mereka membuat kegiatan yang mengenalkan produk apa saja yang dilakukan ataupun diproduksi oleh perusahaan mereka. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih.